Oke, jujur aja deh, kita semua udah agak capek kan ya sama AI. Tiap hari ada berita baru, janji-janji baru, dan ya sedikit kepanikan juga. Rasanya tuh kayak kita lagi tenggelam di lautan konten soal AI. Tapi, di tengah semua hype dan ketakutan itu, ada satu hal penting yang sering kita lupain, diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita balikin lagi elemen manusia ke dalam strategi AI? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kutipan dari Tian Kai-Feng ini, wah, benar-benar kena di hati. Kita ciptain teknologi ini niatnya buat nambah pintar, tapi kok malah seringnya bikin kita ngerasa lebih bodoh. Ironis banget kan? Ibaratnya kita dikasih kalkulator super canggih, kita malah jadi lupa cara ngitung 1+1. Inilah inti masalah yang mau kita bahas. Gimana caranya pakai AI tanpa kehilangan sisi kemanusiaan kita? Dan ini tuh bukan cuma teori loh, kita udah lihat sendiri buktinya di dunia nyata. Masih ingat kan algoritma rekrutmen Amazon yang ternyata bias sama perempuan? Atau chatbot TI dari Microsoft yang dalam hitungan jam malah jadi rasis? Yang paling baru, chatbot Chevrolet yang nawarin mobil seharga $1? Ini bukan sekedar error teknis, ini adalah kegagalan manusia dalam mendesain dan mengawasi. Nah, ini yang membawa kita ke bagian pertama. Kita sering banget nyalahin teknologinya, padahal masalah sebenarnya seringkali ada di kita sendiri. Ini yang saya sebut masalah canggung antara AI dan manusia. Yap, masalahnya bukan di kode, tapi di kita. Dulu, tantangan terbesar soal data itu akses. Susah banget dapetinnya. Tapi sekarang dengan AI, situasinya kebalik. Alatnya ada di mana-mana, gampang dipakai, bahkan banyak yang gratis. Jadi masalahnya sekarang apa? Bukan lagi soal akses, tapi soal kurangnya refleksi. Kita bergerak terlalu cepat tanpa mikir panjang, dan disitulah letak bahayanya. Kutipan ini benar-benar ngejelasin semuanya. Saat AI gagal, itu karena kita. Titik buta kita, bias-bias kita, angan-angan kita. AI itu nggak jadi jahat dengan sendirinya, dia cuma kayak cermin yang nunjukin semua kelemahan yang udah ada di sistem dan cara pikir kita. Anggap aja AI itu kayak anak kecil yang niru kebiasaan buruk orang tuanya. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang bagian serunya nih, solusinya. Ada cara yang lebih baik buat mikirin strategi AI dan semuanya dimulai dari sebuah kerangka kerja yang fokusnya ke manusia. Jadi strategi AI yang bagus itu sebenarnya apa sih? Ini bukan cuma daftar proyek atau rencana teknis. Strategi AI yang beneran itu adalah rencana jangka panjang yang mikirin soal manusia, proses, dan juga teknologinya. Tujuannya? Biar kita bisa pakai AI dengan cara yang berharga, aman, dan yang paling penting, bermakna. Nah, buat ngebantu kita mencapai tujuan itu, kita butuh semacam kacamata. Sebuah cara pandang yang konsisten buat mengevaluasi setiap langkah kita. Disinilah gunanya kerangka kerja 5C ini, buat mastiin strategi AI kita benar-benar manusiawi. Dan inilah dia 5C untuk memanusiakan strategi AI. Pertama, competence atau kompetensi, biar kita cukup pinter buat pakainya. Kedua, collaboration atau kolaborasi, karena ini kerjaan tim. Ketiga, communication atau komunikasi, supaya semua orang nyambung. Keempat, creativity atau kreativitas, buat nemuin peluang-peluang baru. Dan yang terakhir, conscience atau hati nurani, biar kita selalu melakukan hal yang benar. Masing-masing ini adalah pilar yang penting banget buat mastiin AI bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Yuk, kita mulai dari yang pertama, membangun kompetensi manusia. Mungkin kedengarannya aneh ya, di zaman mesin pintar, kok kita malah fokus sama kompetensi manusia? Justru itu, ini jadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Coba lihat data dari Gallup ini. Ada kesenjangan literasi AI yang lumayan bikin khawatir. 33% manajer udah rutin pakai AI, tapi cuma 16% non-manajer yang lakuin hal yang sama. Wah, ini resep bencana loh. Kalau para pemimpin maksa pakai AI tapi timnya nggak siap, ya kegagalan hampir pasti terjadi. Ada juga tantangan psikologisnya. Grafik ini nunjukin kalau percaya diri itu nggak sama dengan kompeten. Nah, AI dengan nada bicaranya yang super pede itu bisa memperkuat dua bias kognitif. Efek Dunning-Kruger, di mana orang rasa kemampuannya jauh lebih hebat dari aslinya, dan sindrom impostor, di mana orang malah ngeraguin kemampuannya sendiri. Jadi, AI bisa bikin kita jadi sok tahu atau malah jadi minder. Nah, ini poin yang krusial banget. Sebuah studi yang judulnya Otak Anda di ChatGPT nemulin bahwa terlalu bergantung sama AI yang kedengarannya pede bisa ngerusak kemampuan berpikir kritis kita. Ini kayak otot aja, kalau nggak pernah dilatih ya bahkan melemah. Kita mulai nyerahin proses berpikir kita ke mesin dan lama-lama kemampuan itu bisa hilang. Terus gimana cara kita membangun kompetensi? Dengan jadi adaptif. Kerja bareng AI itu nuntut kita buat bisa gonta-ganti topi di waktu yang berbeda. Kadang Anda perlu jadi terapis buat ngadepin rasa takut tim. Kadang jadi detektif buat nyari akar masalah.
Atau jadi visioner buat ngelihat peluang. Kuncinya adalah tahu kapan harus pakai topi yang mana. Oke, kompetensi udah. Sekarang kita lanjut ke pilar berikutnya. Membangun kolaborasi yang sesungguhnya. Soalnya, AI ini secara fundamental ngubah cara kita kerja dalam tim. Penting banget nih buat bedain antara koordinasi sama ko-kreasi. Beda jauh, koordinasi itu cuma sekedar saling ngabarin model oper-operan kerjaan yang udah ketinggalan zaman. Kalau ko-kreasi itu artinya kepemilikan bersama. Semua orang, ahli bisnis, ahli data, pengguna, terlibat dari awal sampai akhir. Nah, buat proyek AI, ko-kreasi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Gimana caranya biar ko-kreasi ini beneran jalan? Ada 3 bahan utamanya. Pertama, tujuan bersama. Kedua, kontribusi yang jelas. Dan ketiga, komitmen formal. Tanpa 3 hal ini, ko-kreasi cuma jadi kata-kata manis aja. Kolaborasi yang baik juga butuh tata kelola yang baik. Gini, dengan alat AI yang gampang banget diakses, eksperimen bisa terjadi di mana-mana. Logikanya, kalau eksperimen ada di mana-mana, pengawasannya nggak bisa dong cuma terpusat di satu tempat. Ini tantangan baru di era AI yang serba mandiri. Solusinya adalah model tata kelola terfederasi, seperti yang kita lihat di sini. Model ini menyimbangkan antara otonomi dan keselarasan. Tim di lapangan, di sini disebut domain, punya kebebasan buat berinovasi, tapi mereka tetap dipandu oleh Dewan Strategi AI yang ada di atas. Peran-peran kayak AI Stewards ini jadi jembatan antara pusat dan lapangan, biar semua orang bisa berinovasi dengan aman. Sekarang kita sampai di jantung dari semua ini. Kompetensi dan kolaborasi itu fondasi teknis dan operasional yang penting banget. Tapi biar benar-benar berhasil, kita perlu menyatukan semuanya dengan jiwa. Nah, jiwa inilah yang dibentuk oleh 3C lainnya. Komunikasi yang jelas, kreativitas untuk inovasi, dan yang paling penting, hati nurani untuk memastikan kita melakukan hal yang benar. Saya mau tutup dengan kutipan dari Philip Black. Algoritma paling canggih sekalipun hanya akan seefektif sistem manusia yang mendukungnya. Ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Teknologi, secanggih apapun itu, nggak ada artinya tanpa manusia, budaya, dan nilai-nilai yang tepat yang melingkupinya. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Masa depan AI itu nggak pasti, nggak ada skripnya. Masa depan itu lagi ditulis sekarang, oleh kita semua. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk ikut jadi penulisnya?